Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fin wa lakal hamdu malikus samawati wal ard wa fin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa fin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita di kajian Al-Quran. Hari ini masih membahas surah Al-Furqan. Kita di ayat 30 sampai dengan 35. Kita bahas dulu secara lafaziyah. Baiklah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian,
kali ini kita telah sampai pada episode ke 292 ya. Dan kita masih membahas surat Al-Furqan ayat 30 sampai 35. Dimulai dengan waqalah. Sekira itu qala ini saya kira pasti sudah tahu artinya. Apa itu qala? Ya. Qala kan berkata, ya. Kul qala. Ini sangat banyak dijumpai dalam Al-Qur'an. Ada 17.722 kali digunakan kata qala ini. Ya. 1722 kali dalam 6 bentuk. Wa qala rasulun, berkata rasul. Ini curhatnya rasul ini. Berkata rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna, sesungguhnya kaumku, kaumku itu menjadikan atau mengambil atau memperlakukan hazal Quran ini mahjuran, suatu yang diabaikan atau tidak dipedulikan. Ini dari kata hajara, ya. Hajara ini kan pindah atau meninggalkan. Ya, ada M-nya berarti objeknya. Jadi ini keluhannya Rasul bahwa kaumnya itu mengabaikan Al-Quran. Nah, itu. Nah, pada ayat selanjutnya, wa kadzalika, maka demikianlah, kadzalika ini kata penghubung, wa kadzalika, maka demikianlah, ja'alna, kami telah menjadikan likulli nabiyyin, setiap nabi, kami telah menjadikan setiap nabi aduan. Jadi memang selalu ada musuhnya. Itu sejak dulu. Jadi Nabi membawa risalah akan ada penentangan. Ini wahyu ini disampaikan kepada Nabi untuk menenangkan, ya, menyadarkan bahwa memang demikianlah. Ya, demikianlah memang keadaannya. Setiap Nabi itu selalu ada tantangannya. Ya, Nabi minal mujrimin, dari jarama itu durhaka, jahat, kriminal. Orangnya, jadi orang yang berdosa. Mujrimin ini orang berdosa. Wa kafa, dan cukuplah birabbika, dengan Tuhanmu Muhammad, hadian, sebagai penolong, sebagai petunjuk, sebagai pemimpin, wa nasiran, dan penolong. Kata Nasara ini menolong. Jadi Pak Nasir ini penolong ini. Saya ingat dulu waktu dia kepala prasarana, saya banyak mendapat bantuan bon bensin. Dia penolong, ya. Nasara penolong, ya. Nasara penolong. Siran. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata, alladzina, kata penghubung orang-orang kafaru, orang-orang kafir berkata, laula, mengapa tidak, nuzila, dari kata nazala, ada dhamma pasif, diturunkan alaihi, kepadanya, kepada Muhammad, Quran itu jumlatan wahidatan, sekaligus, satu kali saja. Kenapa harus beransur-ansur? Ini pandangan orang kafir. Kenapa tidak diturunkan saja sekaligus? Nah, ini, ya. Kadzalika, jumlatan wahidatan. Ya, jumlatan itu sekaligus. Wahidatan satu, jadi satu sekaligus. Kadzalika, demikianlah, linusabbita bihi, untuk meneguhkan dengannya, puadaka, untuk meneguhkan dengan hatimu. Artinya ada kesempatan untuk menghayati, menghafal, ini begitu, menguatkan. Jadi tidak sekaligus, beransur. Kemudian warattalnahu, dan membacanya tartilan,
membacanya dengan baik, membacanya dengan benar. Jadi turun beransur, tapi orang kafir itu tidak paham akan itu. Padahal ada hikmahnya diturunkan beransur-ansur, kesempatan menghafal, kesempatan memperbaiki bacaan, kesempatan memahami. Dan biasanya ada peristiwa yang terjadi, ya, baru turun. Tapi ada juga yang tanpa asbabnya, ada dengan asbabun nuzul, ada juga yang tidak. Kemudian wala, ya, dan mereka tidak ya'tunakam, mereka tidak datang kepadamu bimasalin, dengan suatu perumpamaan, suatu misal, illa ji'naka, kami datang kepadamu, ji'naka, dan tidaklah kami datang kepadamu, perumpamaan, melainkan kami datang kepadamu bil haqqi, dengan hak, dengan hak. Wa ahsana, dari kata hasanah, baik, ada alifnya, artinya ia lebih baik atau sebaik-baiknya. Asna tafsiran, penafsiran atau penjelasan. Jadi tafsir sebenarnya penjelasan, ya, dan kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Jadi Quran itu sekaligus menjelaskan juga. Makanya ada beberapa ayat itu menjelaskan ayat lain, ya. Makanya Quran itu tidak selesai dalam satu pasal, tapi dibagi-bagi dalam setiap surah-surah, karena dia saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Dan itulah tantangan bagi kita untuk menyimaknya. Jadi dia bentuknya memang sangat unik ini Quran. Yang biasanya kalau buku satu pasal selesai sampai ke ini tidak. Ya. Dan itulah keistimewaan Al-Quran. Alladzina, orang-orang yang yahsuruna, mereka yuhsaruna, ini dhamma, dikumpulkan, ya. Jadi hasara itu mengumpulkan. Kalau dia sebut ya hasaral jinni wal insan, wahai sekalian jin dan manusia, gitu. Pada mahasar itu adalah padang tempat berkumpul, dari kata hasara, tempat. Jadi padang mahasar adalah padang tempat berkumpul nanti di yaumil akhir itu. Orang-orang dikumpulkan ala, di atas wujuhihim, dengan muka-muka mereka, ila jahannam, ke dalam neraka jahannam, gitu. Wajah mereka dihadapkan ke neraka jahannam. Ulaika, mereka itulah sarrul makanan, paling jelek tempatnya, wadallu sabilan, dan paling sia-sia, paling sesat jalannya. Ini orang-orang yang menentang Rasul. Ini diingatkan begitu. Pada akhir ayat ini yang kita bahas, ya, nanti akan bersambung pada ayat selanjutnya. Di sini dikatakan walaqad, dan sungguh, lam itu penekanan, kad juga penekanan, jadi sangat ditekankan. Dan sungguh ataina, kami telah memberikan Musa, ini sebagai pembanding ini, Musa, dan juga menunjukkan akan kesatuan daripada ajaran para rasul, berkesinambungan. Dan sungguh kami telah berikan Musa kitab, Musa al-kitabah, kami telah memberikan Musa kitab, waja'alna, dan kami menjadikan ma'ahu, bersamanya, bersama dia, ahahu, saudaranya, Harun, waziran, sebagai pembantu. Jadi di periode Musa itu ada dua nabi yang diutus bersamaan, Harun, Musa dan Harun. Nanti mungkin kita lebih jelaskan nanti dalam pembahasan secara tafsiriyah. Untuk lafaziyah cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.